Sehingga total sekarang ada 20 orang personil prajurit yang ditetapkan sebagai tersangka. TNI ungkap motif kekerasan prajurit yang tewaskan Pradalaki atas dasar pembinaan. TNI Angkatan Darat, ED, mengungkap motif di balik dugaan kekerasan yang menewaskan Pradalaki Cepril Saputra Namo di Nusa Tenggara Timur, NTT. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana menyebutkan, peristiwa itu berawal dari kegiatan pembinaan prajurit. Motif, saya sudah sampaikan semuanya atas dasar pembinaan. Jadi pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa kegiatan ini terjadi semuanya pada dasarnya pelaksanaan pembinaan kepada prajurit, kata Kadis Penat ditemui di Gedung Mabes ED, Jakarta, Senin, 11 Agustus 2025. Namun, disayangkan, proses pembinaan tersebut memakan korban jiwa yaitu Pradalaki. Wahyu menjelaskan, pembinaan tersebut dilakukan kepada beberapa personel, termasuk korban, dalam rentang waktu berbeda. Proses ini melibatkan sejumlah prajurit, sehingga penyidik perlu waktu untuk mengusut peran masing-masing tersangka. Tentu kita perlu mendalami beberapa hal yang nanti akan menjadi esensi pemeriksaan terhadap para tersangka. Tapi bisa saya katakan bahwa kegiatan-kegiatan pembinaan prajurit itu yang mendasari suatu hal terjadi pada masalah ini, ujar Wahyu. Wahyu menegaskan, pimpinan TNI ED tidak pernah memberikan toleransi terhadap kegiatan pembinaan menggunakan kekerasan, bahkan menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus Pradalaki, lanjut Wahyu, tidak bisa ditolerir TNI ED yang berkomitmen menegakkan hukum secara transparan. Saya sampaikan bahwa pimpinan TNI Angkatan Darat tidak pernah mentolerir setiap bentuk pembinaan yang di luar kaedah-kaedah yang bermanfaat untuk operasional prajurit. Apalagi menyebabkan kerugian personel meninggal dunia, tegas Kadis Penat. Ini betul-betul suatu hal yang di luar dari apa yang sudah digariskan, sambungnya. Diberitakan sebelumnya, sebanyak 20 prajurit TNI jadi tersangka dan ditahan dalam kasus tewasnya prajurit 2, Prada, Laki Cepril Saputra Namo, yang 20 tersangka yang sudah ditahan. Satu di antaranya perwira, kata Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Piek Butiakto, usai melayat ke rumah duka di Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, NTT, Senin. Saat ini, kata Piek, 20 tersangka itu telah diperiksa secara intensif oleh polisi militer dari Detasemen Polisi Militer Kodam Udayana. Diketahui, Pradalaki yang bertugas di Batalion Teritorial Pembangunan, TP, 834 Waka Ngameren Nagekyo, NTT, meninggal dunia pada Rabu, 6 Agustus 2025. Ia tewas diduga akibat dianiaya seniornya. Untuk yang 4 tadi, untuk yang 4 sudah ditetapkan sebagai tersangka tadi, pemeriksaannya dilanjutkan lagi sebagai tersangka tentunya, ditahan di Subdenpom 91 ND. Untuk yang sisanya, yang kemarin saya sampaikan 16 personil, itu dilaksanakan pemeriksaan lanjutan secara mendalam. Dan hari ini saya sampaikan bahwa ke-16 personil yang kemarin dilanjutkan pemeriksaannya secara mendalam itu sudah juga ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga total sekarang ada 20 orang personil prajurit yang ditetapkan sebagai tersangka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.